Di video kali ini, saya akan mempraktikkan cara membuat laporan keuangan di Excel berdasarkan data dari neraca saldo atau WS ini. Nah, di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang cara melengkapi kolom FSLI ini atau Financial Statement Line Item, kemudian membuat transaksi di General Ledger, yaitu memakai Journal Adjustment, dan juga menghitung saldo akhir seperti ini. Sebelum ke laporan keuangan, langkah pertama kita akan melengkapi kolom di atas mutasi, adjustment, dan saldo akhir menggunakan rumus subtotal. Tujuannya supaya nanti kalau kita melakukan filter berdasarkan kategori atau kelompok akun, hasil penjumlahannya otomatis hanya akan menjumlah data yang sedang ditampilkan saja. Nah, caranya sama dengan subtotal, lalu teman-teman pilih yang 9, sum, titik koma, lalu teman-teman bisa blok sampai bawah. Tutup kurung, enter. Nah, lakukan hal yang sama untuk kolom kredit, adjustment debit kredit, lalu saldo akhir 31 Mei 2019. Setelah itu, teman-teman bisa membuat kelompok akun seperti ini yang terdiri dari aset, beban, ekuitas, kewajiban, pendapatan. Nah, nanti setiap akun dari WS ini kita kelompokkan ke dalam kategori tersebut. Misalnya tadi kas masuk ke aset, ini utang usaha masuk ke kewajiban atau liability, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah semua sudah lengkap di sheet WS ini, kita bisa lanjut menyusun laporan keuangan dimulai dari laporan laba rugi. Ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam laporan keuangan, ada konsep yang disebut disclosure, yaitu cara penyajian informasi agar laporan keuangan terlihat jelas dan mudah dipahami. Salah satu contohnya, angka-angka di laporan keuangan harus ditampilkan dalam bentuk absolut atau positif. Biasanya di neraca saldo, bagian kewajiban tampilnya negatif atau pakai tanda kurung. Nah, di laporan keuangan itu tidak boleh. Jadi supaya nilainya tetap positif, kita cukup menambahkan tanda minus di depan rumusnya agar hasil akhirnya tampil positif. Nah, sekarang kita akan mengisi laporan laba rugi, yaitu sama dengan minus sum if ke WS, lalu pilih yang kolom FSLI, titik koma, ke laporan laba rugi lagi, pilih yang kriterianya itu penjualan, titik koma, lalu ke WS lagi, klik kolom I, tutup kurung, enter. Nah, hasil penjualannya segini. Lakukan hal yang sama untuk akun-akun di bawahnya. Nah, ini tinggal tarik aja ke bawah. Maka akan terlihat juga laba atau rugi kotornya. Lakukan hal yang sama seperti tadi, cuma bedanya untuk beban ini tidak memakai minus di depan rumusnya. Maka diketahui juga laba atau rugi bersihnya, yaitu dari laba rugi kotor ini dikurang dengan beban-beban, maka hasilnya diketahui laba atau rugi bersih. Nah, di sini itu rugi ya. Lanjut, masukin saldo pendapatan atau beban lain-lain yang terdiri dari selisih kurs, pendapatan di luar usaha, pendapatan lain-lain, pendapatan bunga bank. Maka diketahui rugi tahun berjalan PT Surya ini sebesar 970 jutaan. Selanjutnya ke laporan perubahan modal atau retained earnings statement. Nah, pertama kita akan masukkan saldo laba ditahan, yaitu sama dengan minus. Kita ambil dari WS, kita cari laba ditahan, dia nomor akun 3.
depannya 3. Ya, ini karena dia tidak ada mutasinya, kita setelah mau ambil yang saldo awal atau saldo akhir, saya ambil yang saldo awal. Yang kedua, dividen, itu ngambilnya sama dari WS seperti laba atau rugi ditahan tadi. Jangan lupa depan rumusnya itu setelah sama dengan pakai minus. Karena nggak ada saldonya, maka dia 0. Nah, selanjutnya laba atau rugi tahun berjalan itu ngambilnya dari laporan sebelumnya, yaitu laporan laba rugi. Sama dengan lanjut ke laporan laba rugi. Nah, itu yang paling bawah. Enter. Selanjutnya ke balance sheet atau statement of financial position. Nah, laporan ini terdiri dari aset, liability, dan equity. Caranya sama, yaitu menggunakan rumus sum if. Aset lancar sudah, sekarang kita lanjut ke aset berwujud atau aset tetap. Nah, di sini kita copy aja ya rumusnya, lalu tarik ke bawah, dan ya, ini hasil total asetnya. Setelah itu, kita lanjut ke bagian pasiva. Yang pertama itu kewajiban. Nah, di sini teman-teman jangan lupa depan rumusnya memakai minus. Jika sudah, tarik ke bawah. Maka diketahui total kewajibannya segini. Dan langkah terakhir kita ke bagian modal, yaitu modal dasar ngambil dari WS atau bisa juga pakai rumus sum if. Di sini kita copy aja. Nah, hasilnya nanti sama aja yang di WS. Selanjutnya saldo laba atau rugi ditahan ini ambil dari laporan perubahan modal atau RE. Dan ya, ini hasil akhirnya. Balance ya teman-teman antara total aset dengan total kewajiban dan modal.